Namanya kalau diskusinya tadi udah cukup lah. Saya hanya ingin berpantun sedikit. Jalan-jalan ke Pancoran. Cakep. Niatnya beli tahu isi. Maunya 2 putaran, ternyata hanya menang di 2 provinsi. Masih ngejab juga ternyata. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang jelekin kita, mari kita jogetin aja. Makasih. Ya, Bang Surya. Balas Bang Surya. Kita gak perlu balas ya. Karena memang bisanya cuma joget. Bisa cuma joget. Iya, sama makan gratis sama susu gratis. Jadi gini Mas Agus, jadi kenapa 01 sampai sekarang kita ingin menegakkan demokrasi ini adalah sistem pilihan kita bersama sebagai konsensus nasional bahwa kita ini sudah memilih negara demokrasi. Maka kita tidak mau bahwa presiden ke depan itu legitimasinya di mata masyarakat itu justru rendah. Yang kita ini berbahaya kalau misalnya seorang pemimpin itu tidak memiliki legitimasi di masyarakat, maka yang kita khawatirkan kebijakan-kebijakan terhadap publik ke depan itu nanti akan mengalami tidak mendapatkan partisipasi publik dan dukungan publik secara luas. Karena kita sudah sepakat juga bahwa negara ini adalah republik. Respublika itu artinya melayani rakyat. Melayani kepentingan rakyat itu berarti jangan sampai legitimasi dari rakyat itu tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, itulah kenapa kita mau menegakkan demokrasi di negara kita ini, karena ini adalah kesepakatan dan inilah konsensus kita sebagai bangsa dan negara. Jadi kami bukan ingin soal kalah menang. Ya, saya kira politisi itu mati sekali, hidup kembali itu hal yang biasa. Ya, kalah sekali, menang 3 kali, 3 kali kalah, menang sekali, ya itu kan Prabowo kan, nah, misalnya. Kan gitu loh. Saya kira itu saja Mas Agus, thank you. Baik, Bapak silakan. Iya, saya kalau udah gitu saya nggak ikut-ikutan lah. Saya kan ini, saya praktisi hukum sama dosen ngajar gitu aja ya, akademisi. Jadi kalau saya dari pandangan akademisinya gini, ada sesuatu hal yang di masyarakat ini yang perlu dibenahi gitu. Kembali seperti tadi bahwa fakir miskin dan anak telantar itu kayaknya semakin lama semakin berkembang dia. Buktinya aja di pinggir jalan itu masih ada yang minta-minta, kasihan kita. Padahal hak dia tetap satu suara itu. Nah, saya berharapnya gini. Mari mereka yang nantinya menang dan disumpah itu, apakah berkolaborasi atau segala macam, ya dalam kabinet atau segala macam. Mari mengingat dan menyadari bahwa mereka itu lahir dari masyarakat, dari rakyat. Mau jadi apapun dia tumbuh dari rakyat. Jangan dia biarkan fakir miskin anak terlantar itu menjadi objek pemeliharaan untuk diternakkan itu menjadi sumber suara nantinya. Kenapa? Karena psikologinya seseorang yang lapar, dia tidak akan memikirkan negara. Dia tidak akan memikirkan handphone saya merek apa mau ganti apa. Meskipun orang miskin sekarang punya handphone, tapi itu bukan suatu barang mewah, itu sebuah kebutuhan primer gitu ya. Jadi harapan saya sebagai orang akademisi, perbaiki tata kelola pemilu. Jangan ada sempat rakyat itu atau sebagian kelompok rakyat yang ekonomi lemah itu menjadi subjek atau alat pemeliharaan atau objek begitu. Nah, baru bisa kita menjamin bahwa demokrasi dalam pemilu kita boleh dikatakan jempol, nggak mesti 2 jempol, hebatnya gitu. Kenapa? Sumber kelemahan orang berpikir untuk menentukan siapa 5 tahun ke depan itu akan terukur kepada jengkal perutnya. Kalau dia lapar, 5 tahun nggak dia pikirkan, diletakkan di depan 1 karung beras, dia pilih siapa yang ngasih. Nah, jauhilah hal seperti itu. Mari berpikir bahwa bangsa ini harus besar. Sebagaimana kita
kan sudah mengetahui kalau nggak salah 2045 ya. Ya. Itu kan kita mendapatkan modus demografi. Apakah kita hanya berharapkan, oh penduduk kami banyak, besar sekarang. Akhirnya apa? Dijadiin tenaga kerja sama orang asing gitu. Mau mata sipit, mau mata lebar, mau mata pelotot, terserah lah kan gitu kan. Jangan sampai kita ini tetap jadi budak terus. Capek dong dijajah 350 tahun kan gitu. Itu harapan saya dari sisi akademisi gitu. Supaya apa? Supaya ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara dibangun berdasarkan apa? Kan tidak adanya boleh penjajahan. Ya. Penjajahan hati dan pikiran tadi kan. Nah, kemudian lagi sejahterakan gitu. Karena saya berpikir ada dua tokoh itu. Pertama Abraham Samad menyatakan, kalau ini dikelola bahan tambang semua ini, satu kepala itu 20 juta tiap bulan tanpa keluar keringat dia. Itu Abraham Samad bilang, dan dia ada perhitungannya. Kemudian ada lagi yang beranggapan itu, satu orang aja itu kalau nggak salah dia bisa dikasih 6 juta tanpa kerja. Kalau dibagi-bagi ini hasil tambang batu bara. Sayangnya sekarang ini kan tambang batu bara dibagi-bagi sama siapa gitu, segelintir. Saya nggak usah sebut lah. Walaupun saya lihat-lihat wajah dia di TV segala macam kan gitu ya. Jadi harapan saya dari akademisi adalah jangan jadikan masyarakat ekonomi lemah itu menjadi objek di pemilu akan datang sebagai pendulang suara untuknya. Demikian aja. Makasih, Pak. Ya, baik. Mbak Lina silakan. Jawabin Mas Agus boleh ya? Silakan. Hujan basah, makan rujak, habis itu makan nasi. Cakep. Paslon yang kalah, jangan diajak dalam koalisi. Canda Mas Agus. Oke, dikit aja closing statementnya bahwa Menang sendiri. gara-gara lihat Pak Fatan di layar tadi itu langsung tercipta dia. Oke, bahwa apa ya? Saya tidak tahu bagaimana nanti perubahan yang akan terjadi pada pihak yang kalah atau pihak yang menang begitu ya, atau perasaan apa yang dialami oleh mereka begitu. Tapi bahwa diatur juga dalam undang-undang bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya begitu Mas Agus. Artinya bahwa konkret hari ini kita, saya dan semua yang ada di ruangan ini maupun yang menjadi warga negara deh harus menjadi agen-agen perubahan yang lebih baik ke depannya bagi Indonesia yang lebih jaya. Itu aja Mas Ya. closingnya. Agen 01 berarti. Agen perubahan Oh, Mas, agen agen perubahan. perubahan. Kalau tadi candain Mas Agus aja itu. Iya. Baik. Ayo. Silakan David, silakan. Baik, kalau dari saya terakhir harapan saya pertama memang saya bersyukur bahwa 01, 03 ini memang mengajukan permohonan gugatan Pilpres ini karena itu bagi mahasiswa-mahasiswa hukum itu sebagai salah satu kuliah umum lah bisa dibilang karena menjadi pelajaran juga. Nah, yang kedua saya juga berharap seperti tadi yang dibilang sama Mbak itu bahwa paslon dari 01 dan 03 kalaupun nanti memang tetap dikukuhkan bahwa 02 ini sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berharap tetap berada di luar pemerintahan sebagai bahan check and balances karena ya sebenarnya karena biar konsisten aja dengan pidato yang kerennya tadi di awal kan karena bicara demokrasi ujungnya nanti ternyata jadi ya diling-diling masalah ini kan gitu jadi itu juga nggak baik untuk kita sebagai anak muda juga saya khususnya untuk melihat sebagai fenomena politik ke depannya dan kita harapkan semoga persidangan Mahkamah Konstitusi ini bisa berjalan dengan baik lalu hakim-hakim juga bisa memberikan pertimbangan hukum yang juga rasional dan logis sehingga dapat setidaknya memberikan jalan keluar terkait dengan perselisihan ini. Mungkin itu Mas Agus. Ya, baik. Dan tentunya memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dalam politik. Dan Tribuners, demikianlah diskusi kita siang hari ini. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun.
Ini pusingnya mikir pantun sebenarnya. Maju kena, mundur kena. Mendingan diam 1000 bahasa. Para elit sibuk berebut ke istana. Sampai lupa serbuan nonis ditakjil buka puasa. Baik, saya mohon untuk berdiri narasumber. Kita bikin konten. Why? Kata kunci why. Siapa duluan? Minta tolong di mejanya digeser. Dari Bang Surya atau meja yang satu tolong digeser. Mic-nya. Bang Surya silahkan. Kontestan dulu. Biar adil, nanti kan bisa dibalas lagi nanti. Ya, silahkan. Kata kuncinya why. Kamera di depan. Oke, ya, bentar ya. Bentar lo, Gus. Jadi lupa gue tadi. Gara-gara dua provinsi lagi. Oke, udah Gus? Ya, silakan Bang. Oke, why? Hari ini 01 gugat ke MK. Jangan lupa, MK itu hari ini oke loh, why? Oke loh, why. Ya, foto sini Mas. Ya. Why Prabowo Gibran sudah menang. Tanggal 20 Oktober dilantik sebagai presiden terpilih. Nggak ada jogetin aja. Kita jogetin aja. Mbak Lina silakan. Why? Kalau menang soal biasa, jadi santai aja, slay aja, why? Selai aja, why. Why? Permainan bola ada di MK. Mari pelototi MK biar jurdil. Amin. Oke. Robi silakan. Why kita berdoa semoga Mahkamah Konstitusi bisa memutus secara adil dan jujur. Jadi kita tetap santai, why. Santai, why. Baik, Tribuners, demikianlah diskusi kita di Mata Lokal Corner siang hari ini. Senyum manis hiasi muka, enak dipandang sambil rebahan. Hasil pilpres digugat ke MK. Rakyat menunggu usai lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.